Media Kreasi Abadi merupakan sebuah perusahaan profesional service yang berdiri sejak 2016. Kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat dengan selalu berusaha memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan misi kami adalah membangun bisnis dan aset produktif secara terintegrasi guna memberikan manfaat dan juga pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan menjalin kerjasama secara optimal, dengan prinsip fokus kepada pelanggan, komitmen setiap pelayanan yang diberikan, kualitas dan profesionalisme kerja yang tinggi, inovasi berkesinambungan. Moto kami adalah kreatif, inovatif, fokus on customer and integrity. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan jasa digital mulai dari ID solution dan juga konsultan, informasi dan teknologi, telekomunikasi, general supplier, hingga desain interior dan juga renovasi. Demi mengutamakan kepuasan klien, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal untuk masyarakat. Butuh jasa digital untuk membantu kebutuhan Anda? Ingat, MKA punya solusinya. Untuk info lebih lanjut, hubungi kami di bawah ini. Halo Kak Gip, untuk acara malam hari ini apakah udah boleh dimulai ya Kak? Ya, silakan. Oke Kak. Kak, tapi kayaknya nggak ada Pak harusnya nggak masalah ya Kak ya, langsung mulai aja. Ya, nggak apa-apa. Kakak mewakili. Oke Kak, thank you. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara Insight, salah satu acara atau program Job Analysis Series, yaitu disponsori oleh Teraskill, Liburia, Kirai, Balikpapan, Rapila, Finvice, Kerja Tim, dan Ngapsign. Sebelumnya, saya Yuning Tias dari Job Analyst Junior yang akan memandu rangkaian acara. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini adalah pembukaan, pengenalan narasumber, penyampaian materi, diskusi, dan penutup. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah kita doa sesuai keyakinan kita masing-masing, berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam
tidak berhalangan. Dari Kak Brenda mungkin bisa bantu untuk dokumentasi ini ya Kak ya. Oke, satu. Oh ya, sebelumnya mungkin teman-teman yang lain boleh on cam dulu untuk dokumentasinya. Dipersilakan. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas bantuannya ya Kak. Saya izin share screen terlebih dahulu ke acara inti kita pada malam hari ini. Oke, apakah share screen-nya sudah, atau teman-teman yang lain mungkin bisa bantu jawab dulu? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Penyampaian materi dari teman-teman job analis pada malam hari ini yaitu building, yang mana nantinya materi ini akan disampaikan oleh Kak Universitas Negeri Manado. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, perkenalan singkat deh tentang Kak Brenda untuk waktu dan halo Kak. Oh iya Kak Ayu. Kak Ayu boleh diulang. Iya, dulu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya Kak Brenda. Oh iya, perkenalan singkat ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Brenda Yunia Semilat, biasa dipanggil Brenda. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 6 dari jurusan psikologi dari Universitas Negeri Manado. Nah, mungkin untuk perkenalan singkatnya saya itu saja. Nanti akan lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh moderator. Dipersilakan. Nah, makasih banyak. Nah, mungkin itu tadi kenalan singkat. Mungkin dari teman-teman partisipan yang ada di Zoom, kabarnya gimana teman-teman? Baik, mungkin bisa langsung bersuara di room Zoom ini, typing di kolom chat ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke. Ya, oke. Mungkin ke pengenalan lebih jauh untuk profil Kak Brenda ya. Untuk Brenda sendiri yaitu Kak Brenda sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Manado 2019 sampai dengan sekarang, kemudian pelatihan yang pernah diikuti kepemimpinan 1 dan 2 Himapsi Unima, kemudian pelatihan ilmi dan seminar ilmi. Kemudian untuk pengalaman sendiri, yaitu untuk sekarang sedang magang di PT Media Kreasi Abadi Balikpapan sebagai program magang Kamus Merdeka Batch 2. Kemudian di Yayasan Generasi Bandung dengan posisi Recruitment and Learning and Development Program Magang. Dan juga pernah melakukan studi independen MSDM Gerakan Kompeten Batch 1. Kemudian untuk organisasi sendiri, yaitu di Siswa Psikologi Indonesia, wilayah ke-6 yaitu di wilayah Maluku. Untuk pengalamannya sendiri yaitu di posisi Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan periode 2021-2022
kemudian koordinator wilayah Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat tahun sampai dengan 2023. Kemudian di Himpunan Mahasiswa Universitas Negeri Manado di Komisi Minat Bakat dan Keilmuan periode 1 2022, dan yang terakhir yaitu Gerakan Mahasiswa Komisarit Parakletos periode 2020 sampai dengan sekarang. Wah, keren banget ya dari Kak Brenda. Mungkin teman-teman bisa ngeliat singkat dan diri Kak Brenda itu sendiri. Oke, next ke slide selanjutnya mungkin. Tunggu, Bi. Iya, sorry ya Kak, soalnya jaringannya kadang muncul, kadang enggak. Ya, mungkin langsung untuk ke materi selanjutnya, saya akan kepada Kak Brenda. Waktu dan tempat, saya persilakan Kak. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Halo semua, ketemu lagi di Job Analysis Series di materi yang ke-5 dengan judul Teamwork Building atau kerjasama tim. Nah, sebelum kita masuk di materi, saya pengen tanya sesuatu nih. Teman-teman di sini ada nggak yang familiar dengan anime ini? Kalau ada yang sudah pernah nonton, mungkin boleh ditulis di kolom chat. Ini, ya, kalau mungkin sudah pernah nonton, boleh tulis di kolom chat ini anime apa ya. Nah, mungkin juga yang sudah nonton boleh kasih reaction love. Oke. Ada yang sudah jawab One Piece ya di sini. Oke, ya benar teman-teman. Itu adalah anime One Piece. Nah, dari materi teamwork yang akan saya bawakan ini, saya mengangkat sedikit cerita tentang One Piece ini. Nah, kenapa? Karena dalam cerita ini mereka akan bekerja sama untuk melakukan petualangan untuk mencari harta karun, untuk menjadi bajak laut. Nah, jadi ini petualangan mereka. Jadi teman-teman boleh lihat di slide yang ada di sini. Oke. Nah, mungkin teman-teman boleh lihat di slide itu, di situ yang di tengah itu ada yang memakai topi jerami. Nah, itu adalah One Piece. Dia adalah kapten dari tim itu, dari tim Straw Hat Pirates. Nah, jadi One Piece ini One Piece ini atau Luffy dan teman-teman ini bercerita tentang perjuangan mereka untuk mendapatkan harta karun dan ingin menjadi raja bajak laut. Nah, mungkin boleh next slide-nya, Kak. Mungkin slide-nya boleh di next.
Halo, apakah suara saya Iya, terdengar, Bren. teman-teman? Sabar ya. Oh, mungkin jaringan ya, Kak. Nah, Ya, oke. udah. Iya, ya. Terima kasih, Kak. Nah, kalau di One Piece ini sangat terkenal dengan kata nakama. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar, di Tokopedia itu selalu bilang timnya itu dengan sebutan nakama. Nah, karena saya juga penasaran kenapa di Tokopedia itu menyebutkan nama timnya itu nakama, jadi saya search di Google ya. Jadi mereka memakai nama nakama ini karena erat dengan keluarga. Karena kata dari nakama itu artinya mendukung satu sama lain atau bentuk kerjasama untuk meraih impian bersama-sama. Nah, jadi seperti yang ada di slide ini, Kapten Luffy ini dia mengatakan bahwa you are my nakama. Nah, dia adalah timnya. Dia mengatakan bahwa timnya itu nakama. Nah, nakama itu apa sih? Nah, nakama ini kalau dari yang saya share di Google, itu adalah rekan, teman, atau sahabat. Orang yang bekerja, belajar, atau bermain, mereka melakukan itu bersama-sama. Nah, kalau dari arti yang bisa kita simpulkan dari nakama ini, artinya itu dia ada tujuan yang sama dan bersama-sama. Boleh tujuannya itu bekerja, belajar, bermain. Nah, intinya itu kita lakukan itu bersama-sama. Nah, kalau kita punya tujuan yang sama, tapi kita tidak mengerjakan itu bersama-sama, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Itu apa sebutannya? Ketika kita ada tujuan yang sama, tapi kita tidak melakukan itu bersama-sama. Nah, itu bisa dibilang kompetitor. Nah, kenapa dibilang kompetitor? Nah, contohnya itu Tokopedia sama Shopee, Gojek sama Grab. Nah, mereka kan punya tujuan yang sama ya. Gojek sama Grab itu mereka punya tujuan yang sama untuk pengen jadi retail terbaik di Indonesia. Tapi mereka nggak ngelakuin itu bersama-sama. Jadi jatuhnya itu ke kompetitor. Nah, mungkin boleh next slide-nya, Kak. Oke, jadi kita simpulkan di sini bahwa teamwork itu kesediaan sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, upaya kolaboratif kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, boleh next slide-nya, Kak. Oke. Nah, mungkin saya ingin berinteraksi sedikit dengan teman-teman karena yang saya inginkan itu ketika saya menyampaikan materi, saya bisa dapat feedback dari teman-teman. Jadi komunikasi saat ini itu berjalan dua arah, bukan hanya berjalan satu arah saja, tapi saya mau minta pendapat dari teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman itu maunya tim seperti apa? Nah, mungkin ada yang saya mau tim yang bertanggung jawab, atau bahkan mau satu tim dengan anggota tim yang cantik, ganteng, atau apapun itu. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, silakan. Mungkin teman-teman bisa kasih ya. Ada yang jawab loyal, tim yang bisa diajak kerjasama, nyaman, diajak berkomunikasi. Ada lagi nggak, teman-teman? Oh ya, tim yang bertanggung jawab.
seperti tim bajak laut topi jerami. Yang bisa diajak bertukar pikiran. Oke. Terima kasih teman-teman untuk feedback yang disampaikan. Oke, nah, mungkin ke Ayu boleh next slide selanjutnya. Nah, ini adalah tahap pengembangan tim menurut Tuckman, seorang psikolog dari Amerika Serikat. Nah, menurutnya ada 5 stage untuk pengembangan tim. Nah, yang pertama itu ada forming atau fase awal di mana tim itu dibentuk. Nah, biasanya ketika kita masuk pada tim yang baru, biasanya itu kita masih malu-malu ya untuk berinteraksi, masih menyesuaikan dengan anggota-anggota tim yang lain, atau masih menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang ada, masih sungkan, atau bahkan kita overthinking, kita insecure, kita mikir bisa nggak sih kita menyelesaikan proyek yang nantinya akan diberikan, atau bahkan kita mungkin berpikir aku bisa nggak, soalnya di tim ini mereka kayaknya punya skill yang lebih dari saya begitu. Mungkin akan ada timbul pikiran-pikiran yang seperti itu, teman-teman. Nah, kalau dari tahapan ini, forming itu terbentuk dari personal, karakter, dan potensi yang berbeda. Namun sama-sama sepakat membuat sebuah tim. Nah, pada tahap forming ini terjadi kesepakatan untuk membuat tim. Nah, contohnya ketika terjadi kesepakatan itu pasti dibuat tim. Seperti kalau di magang ini kita buat tim aplikasi, data science, kita buat tim job analyst, dan lain sebagainya. Nah, ketika di tahap awal ini, di tahap forming, pasti kita belum ada tujuan yang jelas, belum memiliki arah yang jelas untuk goals kita ke depan. Apa yang akan kita lakukan di tim ini itu pasti belum jelas. Nah, di sini kita perlu dibimbing oleh orang yang lebih senior, orang yang lebih memiliki pengalaman lebih. Nah, jadi dalam pengerjaan progres atau apapun itu kita perlu dibimbing oleh mentor. Nah, contohnya kalau di magang di MKA ini kita kan ada mentor-mentor dari setiap divisi ya. Jadi mentor-mentor ini yang akan membimbing, yang akan kasih arahan ke kita untuk kita mencapai goals ke depannya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada tahap storming. Nah, ketika ada di tahap storming, ketika kita sudah bergabung dalam tim, itu kadang kenapa disebut storming atau tahap badai? Karena di tahap ini sangat rentan untuk terjadinya konflik, terjadinya perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau mungkin sifat asli kita mungkin di sini lebih terlihat. Nah, mungkin di tahap ini juga kita akan kita mungkin akan ada rasa malas untuk mengerjakan proyek. Nah, sehingga terjadi konflik-konflik di sini. Jadi storming ini adalah tahap di mana konflik yang akan terjadi. Jadi di sini sangat rentan untuk terjadinya masalah. Nah, selanjutnya ada norming. Nah, norming ini lama-kelamaan di sebuah tim itu karena kita sudah lebih akrab. Nah, mungkin kita akan lebih tahu plus minusnya apa. Nah, mungkin kita bisa tahu Kak Ayu sama Kak Hukma itu orangnya dia kalau ngerjain tugas itu selalu tepat waktu. Nah, ada juga yang kita bisa melihat misalkan Kak Sodik
oh dia orangnya itu agak sensitif, jadi kita lebih berhati-hati. Nah, jadi di tahap norming ini, kita sudah lebih nerima kelebihan dan kekurangan di setiap tim itu. Karena di tahap awal itu kita sudah dapat forming dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, mungkin di fase norming ini kita akan lebih difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan. Nah, jadi intinya di tahap norming ini kita sudah saling menerima kekurangan yang ada. Kita sudah bisa menerima setiap perbedaan pendapat. Nah, gitu. Nah, ketika ada di tahap performing ini adalah tahap di mana perbedaan karakter dan potensi kita sudah semakin diasah. Nah, di tahap performing ini kita sudah lebih fokus untuk melakukan apa pencapaian kita ke depannya, apa yang menjadi visi dan misi dan tujuan kita ke depannya, apa yang menjadi goals kita. Nah, di sini kalau di tahap performing ini kita sudah lebih paham lagi, sudah akan lebih fokus untuk mencapai tujuan dari tim itu dibuat. Nah, setelah itu di tahap terakhir itu ada tahap unlearning. Nah, yaitu tahap perencanaan. Di tahap ini tahap pencapaian. Jadi di tahap ini kita sudah berhasil melakukan proyek-proyek yang ada di tim itu. Kita sudah ada pencapaiannya. Nah, mungkin kita bisa kasih reward ke diri kita sendiri, ke teman-teman tim, karena sudah bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dari apa yang ingin dicapai. Nah, jadi di setiap tahapan ini mungkin ketika kita sudah ada di tahap unlearning itu, ini tahap yang paling baik karena ini sudah di pengunjung keberhasilan atau penyelesaian tugas di sebuah tim. Nah, di sini kita sudah bisa belajar untuk kita bisa menyikapi diri, menempatkan diri ketika kita ada di sebuah tim. Ketika kita melewati yang namanya storming itu di badannya, di konflik itu kita bisa belajar bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi di kelima tahap ini, dari storming itu sampai adjourning itu tahapnya kita, itu tahap perkembangan tim. Itu menurut Stackman ya. Mungkin boleh next slide-nya, Kak. Oke. Di sini ada pertanyaan. Mengapa sih kita butuh tim? Di sini teman-teman mungkin boleh kasih feedback kalau dari teman-teman, kenapa sih kita butuh tim dalam kita menyelesaikan proyek? Kenapa kita butuh tim? Agar lebih fleksibel bekerjanya. Oke. Kasih, Kak. Nah, terus apa sih pentingnya buat tim? Emang kalau kita punya tujuan, kita ngelakuin itu sendiri emang nggak bisa ya? Nah, dari Kapten Luffy ini dia pernah bilang, I know I need my nakama help in order to move forward. Nah, Kapten Luffy ini dia selalu mention
dia selalu mention kalau dia itu butuh teman-temannya untuk bisa jadi raja bajak laut. Dia butuh teman-teman untuk dia bisa dapat harta karun. Dia nggak bisa dapat itu sendiri. Nah, padahal teman-teman kalau dari yang kita lihat itu Luffy adalah Luffy itu dia yang terkuat dari teman-teman timnya. Jadi tidak ada yang lebih kuat dari dia. Nah, misalkan ada perang nih, Luffy itu kerjaannya selalu ngalahin musuhnya. Dia selalu nolongin teman ketika ada temannya yang lemah. Jadi kayak nambah-nambah kerjaan ya. Mungkin teman-teman juga di sini pernah ngerasain tim ini kok nyusahin ya, lamban atau apa-apa itu harus selalu dibantu. Nah, kenapa kalau kita bisa ngerjain sendiri, ya kenapa harus dengan tim? Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, kenapa kita butuh tim? Itu yang pertama itu kita bisa tukar ide, kita bisa bertukar pikiran. Nah, contohnya ketika ada diskusi bersama di dalam satu tim, itu akan muncul ide-ide baru. Nah, inilah kesempatan ruang lingkup kita untuk bisa berkreativitas. Kita bisa berkreativitas menjadi lebih luas dibandingkan ketika kita memikirkan ide itu sendiri, itu ya pasti hanya itu saja idenya. Nah, kalau kita dapat feedback dari teman-teman tim, ya pasti kita akan dapat ide-ide yang lebih banyak lagi. Nah, ketika kita dapat masukan atau feedback, dan ketika juga kita sudah bisa melatih diri kita untuk lebih percaya diri, untuk bertukar pikiran, untuk ngasih pendapat, pasti lingkungan kerja itu pasti akan enak. Karena akan muncul semangat dan sinergi dalam diri, sehingga tanpa kita sadari, itu mendorong diri kita untuk mendapat insight yang baru, dapat pengalaman yang baru. Gitu. Nah, yang kedua itu pertukaran, peningkatan efisien dan produktivitas. Nah, mungkin dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan kita pernah berpikir, saya bisa sendiri melakukannya, saya bisa tanpa tim, saya bisa. Nah, tapi di poin kedua ini bilang peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dia bilang manfaat adanya tim itu, nah misalkan ketika kita ada tugas atau kita ada pekerjaan yang banyak, nah dengan deadline yang singkat, nah pasti kita akan kewalahan kan. Nah, ketika kita punya tim, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan banyak di waktu yang bersamaan secara paralel dengan tujuan yang sama. Nah, saya punya ilustrasi sedikit. Nah, ada 4 orang. 4 orang ini dia ingin membangun rumah. 4 orang ini sama-sama bekerja untuk membangun rumah, tapi mereka jadi 4 orang ini mereka sama-sama membangun rumah, tapi mereka hanya mengerjakan jendelanya saja. Jadi 4 orang ini sama-sama mengerjakan jendelanya saja. Nah, bandingkan dengan orang yang membangun rumah dengan membagi tugas dan peran. Nah, ada yang buat pintu, ada atau dinding. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira yang disebut dengan teamwork atau yang disebut dengan kerjasama tim ini ada di pilihan yang pertama, 4 orang itu buat jendela untuk bangun rumah, tapi mereka buat sama-sama. Nah, kalau yang kedua itu mereka bagi tugas, bagi peran. Nah, kalau menurut teman-teman yang bisa disebut dengan teamwork atau kerjasama itu ada di pertama atau yang kedua? Kak Renda, pilihan pertama. Nah, yang lain ada nggak pendapat lain? Mana sih yang disebut dengan teamwork atau kerjasama? Orang yang ngerjain
bangun rumah itu bangun jendelanya sama-sama atau mereka bagi tugas. Kalau dari Kayu kira-kira yang mana ya? Yang bisa dikatakan sebagai teamwork. Oh ya, kedua. Kayaknya yang kedua deh, Bren. Ya, Kak. Oke, makasih teman-teman untuk feedback-nya. Nah, jadi kalau yang pertama itu bukan kerja sama, itu kerja bareng. Itu bisa saja tidak akan sampai ke tujuan. Nah, apa sebab tidak akan sampai ke tujuan, tapi ini beda-beda ya. Mungkin karena 4 orang itu kan menyelesaikan jendelanya ya. Jadi akan ada pendapat-pendapat yang berbeda dari keempat orang ini. Dan juga pengerjaan dari membangun rumah ini pasti akan lebih lama dibandingkan yang pilihan kedua itu. Pengerjaannya juga tidak terstruktur. Nah, kalau yang pilihan kedua itu, rumah itu dikerjakan dengan membagi-bagi tugas. Jadi 4 orang ini membagi tugas, nah otomatis mereka itu mengerjakan dengan keahlian masing-masing dengan mengumpulkan individu yang memiliki skill di dalamnya. Jadi pasti rumah itu akan cepat selesai dan pengerjaannya juga terstruktur. Nah, contohnya juga ketika kita magang di MKH ini, kita kan sudah ada tim-tim ya. Nah, kalau ada tim aplikasi di dalamnya itu sudah ada UI UX, back-end, front-end, dan mobile. Nah, di situ kan mereka sudah mengerjakan tugas dengan perannya masing-masing. Jadi pengerjaannya itu akan terstruktur dan tidak akan saling membebani. Nah, dan yang ketiga ini menawarkan perspektif dan umpan balik. Kadang kalau diskusi di dalam sebuah tim itu, kadang kita masih sungkan untuk kasih pendapat, kasih ide, kasih feedback. Kenapa? Padahal yang kita butuhkan itu di sebuah tim itu ya ide. Kita butuh tim untuk kolaborasi, untuk dapat insight yang baru untuk bisa mencapai goals kita. Nah, kalau dari yang keempat itu, kenapa kita butuh tim? Nah, karena dukungan jaringan. Itu sebuah dukungan dan rasa saling memiliki dalam bekerja. Nah, pada masa-masa sulit, ketika kita ada pada masa-masa sulit, di dalam sebuah tim itu masa-masa sulit ini menjadi hal yang krusial. Nah, ketika setiap orang mampu memberikan dukungan dari tantangan yang mungkin terjadi di sebuah tim, nah pasti orang itu akan lebih termotivasi. Jadi kita butuh tim itu untuk butuh dukungan. Jadi tim ini bisa bantu kita untuk kita lebih baik lagi. Gitu. Nah, Kayu mungkin boleh next slide-nya. Wait ya, Bren. Iya, ya. Oke. Nah, saya sedikit menjelaskan ya tentang One Piece ini. Jadi, spesifiknya kita itu ngomongin anggota dari tim Straw Hat. Ya, mereka sekarang itu ada 10 orang. Nggak tahu juga ini akan nambah atau tidak. Jadi, yang pertama itu ada Luffy. Dia kapten dari Raja Bajak, dari tim kru Raja Bajak Laut itu. Jadi dia Luffy ini dia punya cita-cita dari kecil, dia mau jadi kapten bajak laut. Nah, kalau yang kedua itu Zoro, orang yang pertama join di kru.
orang yang pertama join dengan Luffy kaptennya. Jadi dia pengen punya cita-cita itu jadi greatest swordsman atau pendekar pedang terbaik di dunia. Nah kalau yang ketiga itu Nami. Dia pengen bikin peta di dunia karena waktu itu peta itu sangat sulit, hanya ada pada beberapa orang. Jadi alasannya dia join di Shellhead itu untuk dia bisa buat peta. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada Usopp. Nah, dia itu penakut. Jadi alasannya dia bergabung di Shellhead ini, dia mau jadi orang yang berani. Dia mau jadi orang yang berani di lautan. Nah, karena dia itu aslinya penakut. Nah, yang kelima itu ada Sanji. Dia itu chef, dia tukang masak. Jadi dia punya cita-cita untuk join di Shellhead ini. Dia ingin menemukan alga laut. Alga laut itu dia memiliki banyak sekali macam jenis ikan di laut. Nah, kalau di One Piece itu sebenarnya masih mitos, tapi dia percaya dia pasti akan bisa menemukan alga laut itu. Nah, karena dia chef ya, jadi dia suka masak, jadi dia ingin dapat laut itu untuk ambil ikan-ikannya. Nah, kalau di keenam itu ada Chopper. Nah, ini dia binatang yang makan buah hitonomi. Jadi buah ini bisa bikin dia jadi manusia. Nah, jadi dia dulu pernah diselamatkan oleh seorang dokter. Jadi dokter ini tiba-tiba sakit, tapi tapi tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi Chopper ini dia mau join di grup tim Straw Hat ini untuk mau jadi dokter. Dia mau menyembuhkan dokter itu yang pernah nolongin dia. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh ada Nico Robin. Nah, di One Piece ini ada abad kekosongan. Jadi di sejarah-sejarah masa lalu itu dia ingin tahu apa yang terjadi di masa-masa lalu. Jadi ya dia mau gabung di itu tim. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ke-8 itu ada Franky. Badannya itu setengah manusia, setengah robot karena dia pernah ketabrak kereta. Jadi badannya itu setengah manusia, setengah robot. Jadi cita-citanya itu dia pengen bikin kapal keren yang bisa dibawa oleh Raja Bajak Laut. Nah, yang ke-9 itu ada tulang belulang, tapi dia hidup. Nah, kenapa dia? Karena dia makan buah Yaminumi. Buah itu bisa bikin hidup abadi. Jadi goals-nya itu dia pengen ketemu Labuan yang pernah dia tinggalin sebelum dia meninggal. Nah, yang terakhir itu ada Jinbei. Dia itu fishman. Nah, goals-nya itu dia pengen membawa kedamaian antara manusia yang ada di darat dan di laut. Nah, karena manusia yang di darat katanya itu sering menganggap sepele hewan-hewan yang ada di laut. Nah, kenapa saya kasih penjelasan tentang semua tim yang ada di Shellhead ini, di One Piece ini. Nah, hanya itu kita bisa lihat ya, dari komposisi tim ini nggak diverse banget ya, karena di situ ada manusia ikan, ada kerangka robot, ada orang yang pemberani, ada orang yang kuat, jadi beda-beda. Itu tempatnya mereka, asalnya mereka itu juga berbeda-beda. Dari East Blue, dari West Blue, dari Grand Line. Nah, itu tempat-tempat yang ada di One Piece. Nah, dari yang kita lihat, mereka itu memang tidak ada kesamaan ya, teman-teman. Nah, dari individual goals-nya mereka juga sudah berbeda. Jadi mereka punya goals, punya tujuan yang beda-beda. Nah, kita boleh ambil pelajaran dari mereka. Karena latar belakang itu sebenarnya nggak pengaruh. Mau kita dari latar belakang agama yang berbeda, mau kita latar belakang dari univ yang berbeda, dari suku yang berbeda, apapun itu, kita itu tidak ngaruh.
itu tidak ngaruh, asalkan kita mau bekerja sama, mau mencapai tujuan itu bersama. Nah, jadi intinya itu latar belakang itu tidak ngaruh apa-apa untuk kesuksesan goals kita. Intinya kita saling percaya, kita bekerja sama untuk mencapai goals itu. Nah, mungkin ada juga yang pernah mikir, oh di tim saya itu harus cowok semua atau harus cewek semua. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada pengaruhnya, teman-teman. Asalkan ketika kita ditempatkan di dalam tim itu dengan kemampuan yang kita miliki, karena kan seperti yang tadi, mereka itu di ke-10 tim itu mereka punya kelebihannya masing-masing, teman-temannya. Begitu juga kita punya kelebihannya masing-masing. Mungkin ada yang jago desain di sini, ada yang jago main musik, ada yang jago coding, atau ada yang jago untuk berbicara di depan umum. Nah, kemampuan-kemampuan itu ya kita bisa gunakan untuk kita mencapai goals kita. Jadi latar belakang itu tidak pengaruh apa-apa, teman-teman. Nah, kita lanjut saja di slide berikutnya, Kak. Oke, nah ini adalah tim goals atau tujuan dari tim. Hal unik dari One Piece ini, Luffy. Nah, dia itu waktu kecil dia udah pengen jadi bajak laut. Jadi waktu kecil itu kalau anak-anak biasanya kalau saya itu pasti bikinnya itu nonton, bermain atau makan es krim. Nah, kalau Luffy ini dia masih di bawah 5 tahun. Tapi dia sudah ingin jadi raja bajak laut. Nah, dalam pada suatu hari dia ketemu dengan bajak laut yang cukup terkenal. Nah, dia bilang ke bajak laut itu, aku mau dong join di kru, aku mau banget jadi raja bajak laut. Padahal dia itu masih di bawah 5 tahun. Nah, otomatis bajak laut itu ketawa kan. Nah, apa sih, masih kecil itu bisa apa? Megang pisau aja pasti nggak bisa. Nah, ketika Luffy itu dengar apa yang dibilang kapten itu, ya pasti kesel dong. Nah, terus Luffy bilang, oke, suatu hari nanti aku pasti bisa punya kru yang lebih jago, punya kru yang lebih hebat di dunia. Dia bilang kalau misalkan dia pasti bisa jadi raja bajak laut dan dapat harta karun. Padahal kalau dipikir dia itu masih kecil. Nah, dia itu masih kecil tapi dia sudah bisa nentuin goals-nya, nentuin tujuan ke depannya, apa yang akan dia capai, apa yang akan dia lakukan gitu. Nah, jadi tujuan dari tim ini seperti itu. Kita harus punya goals. Apa sih yang mau kita achieve dari tim ini? Apa sih yang akan kita lakukan di tim ini? Apa-apa yang harus kita buat agar tujuan atau goals kita ke depannya itu bisa tercapai. Nah, kalau nggak ada tujuan, nah mungkin kalau kita buat tim tapi nggak ada tujuan, itu bukan tim ya, itu teman ngobrol, teman ngerumpi. Nah, yang pertama ini di sini ditulis sebagai kompas. Nah, sebagai kompas itu artinya sebagai paduan atau arahan kita untuk kita mencapai goals itu. Nah, yang kedua, memotivasi rekan kerja atau tim. Nah, memotivasi ini yang kadang kita anggap sepele ya, tapi justru bagi orang-orang itu sangat berpengaruh pada kinerja anggota tim. Jadi dalam melakukan sesuatu, karena kita punya motivasi, kita dimotivasi oleh teman-teman tim kita, pasti kita merasa, saya nyaman berada di tim ini, saya akan lebih berani lagi untuk mengemukakan ide-ide, karena saya nyaman di tim ini, saya tidak diremehkan, saya tidak dikucilkan, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu membantu kita mengukur dan mengevaluasi kinerja.
Nah, ketika kita punya goals untuk kedepannya, kita pasti bisa mengukur ini. Kita pasti bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja kita sudah sampai di mananya. Contohnya, ketika saya magang di MKA ini, dalam pengerjaan progres, mulai dari job desk, silabus, dan asesmen. Nah kan di bulan Juni itu sudah harus selesai ya setiap tugas dan progres. Nah, progres dari setiap tim. Nah, kalau dari apa yang dalam di sini tujuan goals itu yang membantu mengukur dan mengevaluasi kinerja itu, nah pasti kita sudah bisa mengukur. Nah, bulan Mei ini sudah sampai di mana progres saya, sudah apa yang masih kurang, apa yang belum dilakukan. Jadi sebelum bulan Juni itu pasti saya sudah mikir, harus selesaikan tugas ini dengan baik, dengan deadline, sebelum deadline di bulan Juni itu. Jadi, nah dengan adanya evaluasi kinerja ini dan kita bisa mengukur sudah sampai di mana progres kita untuk mencapai tujuan dari goals itu, untuk tujuan dari penyelesaian proyek contohnya. Nah, yang terakhir itu ada memberikan bimbingan dan arahan. Di keempat ini, memberikan bimbingan dan arahan itu, kalau dari sebuah tim, kita butuh arahan-arahan dari orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang lebih senior dari kita. Jadi, seperti yang juga sudah kita ikuti, kita dapat bimbingan dan arahan dari setiap mentor di setiap divisi ya. Jadi mereka bantu kita untuk kita mencapai tujuan kita. Kita dapat arahan untuk menyelesaikan progres kita. Nah, ini yang disebut dengan memberikan arahan dan bimbingan. Nah, jadi fungsi mentor-mentor itu dia yang bantu kita untuk kita lebih tahu apa sih yang kita butuhkan, apa sih kendala atau kekurangan di setiap tim itu. Nah, Kak, boleh next slide. Oke, apa saja sih skill teamwork yang harus kita miliki? Yang pertama itu komunikasi. Yang pertama itu komunikasi dalam tim. Kenapa kita butuh skill ini? Ya, karena kita akan berinteraksi dengan orang-orang. Nah, untuk skill yang kita harus miliki ini, itu fungsinya agar tidak akan terjadi miskom nantinya ketika kita akan mengomunikasikan apapun itu. Nah, yang kedua itu tanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab itu pasti dia bisa diandalkan. Kenapa? Karena dia merasa terbebani ketika dia ada tugas yang belum terselesaikan atau ada tanggung jawab yang belum terselesaikan. Orang yang bertanggung jawab, dia akan terbebani dengan hal itu. Nah, yang selanjutnya itu ada kejujuran antar rekan kerja. Nah, unsur yang paling penting dalam teamwork ini adalah kejujuran. Kenapa? Karena setiap anggota tim itu harus jujur. Setiap ketidaknyamanan itu harus didiskusikan dengan transparan. Nah, jadi kita harus terbuka dengan anggota tim. Dan selanjutnya, mendengar dengan baik. Setiap anggota tim itu harus bisa menjadi pihak yang saling mendengarkan. Jadi dalam kita melakukan diskusi, mungkin kita juga harus saling mendengarkan apa sih yang menjadi apa sih yang teman-teman kita ini rasakan, apa yang menjadi kendala apapun itu. Nah, jadi skill yang kita harus miliki itu adalah mendengarkan dengan baik setiap apa yang anggota kita butuhkan. Nah, untuk selanjutnya empati terhadap anggota tim. Nah, setiap anggota tim itu harus bisa memahami perasaan dan tindakan rekan kerjanya, sehingga nantinya akan dipahami pendekatan yang paling baik untuk melahirkan suatu teamwork yang kompak. Nah, selanjutnya itu kolaborasi ide. Nah, dalam suatu
pekerjaan itu setiap individu tidak boleh egois. Dalam hal ini setiap individu itu harus memahami maksud atau ide atau saran dari setiap rekan kerjanya, setiap anggota timnya. Nah, selanjutnya itu saling menghargai. Nah, jika ada satu individu saja yang tidak mampu menghargai apa yang diutarakan oleh rekan kerja, maka akibatnya pun akan menurun tingkat kepercayaan antara tiap anggota. Nah, jadi saling menghargai itu sangat penting ya teman-teman, karena akan buat tim kita itu menjadi solid. Nah, selanjutnya ada semangat teamwork. Nah, dalam teamwork itu, dalam kerjasama dalam tim, kita harus semangat. Kenapa? Karena mungkin kedepannya kita akan merasakan kejadian yang tidak mengenakan, hal-hal yang rumit. Nah, disitulah kita akan diproses untuk dibentuk untuk meningkatkan kualitas kita menjadi lebih baik lagi. Nah, Kak Ayu boleh next slide, di slide yang terakhir ya. Oke. Nah, ini cara membangun teamwork. Yang pertama itu memahami tujuan kelompok. Nah, di sini berarti kita harus paham dulu komitmen kita untuk mencapai tujuan, visi, dan tentang goals yang akan kita capai ke depannya. Jadi ketika kita sudah buat goals atau tujuannya, kita harus lebih paham apa sih tujuan dari tim kita, apakah sudah baik, apakah hasilnya nanti akan sesuai. Nah, selanjutnya ada lingkungan yang kondusif. Nah, di sini lingkungan yang kondusif ini mendorong kepercayaan antar individu serta memberikan dorongan kepada setiap anggotanya ketika mengemukakan pendapat. Jadi ketika kita ada di lingkungan yang kondusif, kita juga nyaman untuk saling mendorong teman-teman tim, saling membuka pendapat. Nah, selanjutnya itu ada membangun komunikasi yang terbuka. Nah, benar teman-teman, skill ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena setiap anggota tim itu harus berkomunikasi terbuka dengan jujur dan dengan saling menghormati satu sama lain. Dan selanjutnya itu memiliki aturan yang harus dipatuhi. Nah, sebuah tim yang efektif itu dia memiliki aturan-aturan yang mungkin harus dipatuhi. Nah, misalkan aturan contohnya ketika buat aturan ketika ada meet teman-teman anggota tim yang dua kali yang tidak ikut meet itu akan dapat lebih banyak tugas, akan dapat banyak bagian untuk mengerjakan tugas ya. Jadi aturan itu harus kita patuhi. Nah, mungkin dengan adanya aturan-aturan ini ketika kita ada masalah-masalah pribadi, ya mungkin di sini kita bisa lebih tahu menempatkan diri kita kalau kita itu tidak ada kaitannya dengan tim ini. Jadi untuk setiap pengerjaan progres, untuk setiap apa yang kita kerjakan itu akan berjalan dengan baik. Yang terakhir itu berkomitmen pada kesepakatan. Nah, semua anggota tim itu harus berpartisipasi dalam menentukan dan membuat keputusan. Nah, setelah suatu keputusan telah diambil, maka semua anggota itu harus memberikan dukungan yang penuh dan dengan berkomitmen untuk menjalaninya. Jadi, skill ini sangat diperlukan. Jadi, cara membangun teamwork itu adalah dengan berkomitmen pada kesepakatan. Jadi ketika kita di tim itu kita sudah buat komitmen, ya kita harus sepakat, kita harus paham komitmen kita ke depannya ini adalah ini gitu. Jadi untuk tujuan dan goals kita ke depan itu akan lebih terstruktur untuk kita
lakukan ketika kita bisa membangun teamwork ini. Nah, mungkin itu sudah sampai di slide terakhir ya, Kak Ayu. Iya, oke, Kak Brenda. Iya. Ya, Kak Brenda. Iya ya, Kak. Mungkin dari saya Oke. itu saja teman-teman. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, saya kasih ke moderator dulu ya, Kak, untuk dipandu. Iya, oke. Makasih banyak dari Kak Brenda. Mungkin materi cukup menambah dan membuka wawasan dari saya pribadi yang lain mengenai teamwork. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun penasaran mengenai teamwork lebih lanjut, boleh langsung raise hand atau langsung chat di kolom chat ya, teman-teman. Kemudian kalau dari saya nanya nggak nih, Kak Bren? Iya. Oke, dari Silakan. saya dulu ya, Kak Brenda. Mungkin kalau dari saya, indikator seperti apa sih, Kak, untuk mengatakan si teamwork ini udah baik atau belum? Itu aja sih, Kak Brenda, dari saya. Ya, jadi ini tentang indikator yang baik. Indikator teamwork yang baik ya, Kak, menurut saya ya. Iya, Brenda. Oke, nah kalau dari saya sendiri, indikator yang baik itu ketika dalam sebuah tim, nah kita yang pertama itu ya seperti yang saya bilang tadi, tujuan utamanya itu ya kita punya goals, kita punya tujuan untuk kedepannya. Karena kalau kita tidak punya tujuan ya semua yang akan kita lakukan itu akan berantakan. Nah, untuk indikator selanjutnya mungkin peran dan tanggung jawab itu juga harus jelas. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan itu harus jelas. Selanjutnya mungkin harus punya antusiasme atau semangat kerja dalam sebuah tim. Nah, kalau tidak punya semangat dalam anggota tim ini, kalau tidak ada semangatnya, mungkin kayak nggak ada dorongan untuk mengerjakan itu. Jadi indikator yang kalau menurut saya itu harus ada semangat atau antusiasme. Nah, komunikasi juga penting karena ketika tidak ada komunikasi itu mungkin akan terjadi kesalahpahaman, mungkin akan terjadi konflik-konflik dari tim gitu. Nah, mungkin dari saya, Kak, itu indikator yang baik yang harus ada di sebuah tim. Dari Kak Ayu bagaimana? Iya, kalau dari saya cukup sih, Kak Brenda. Di kolom chat, Kak Brenda mau langsung menjawab atau perlu saya bacain dulu nih, Kak? Oh, pasti, Kak. Kenapa? Iya, Kak, bisa dibacain. Oke, yang pertama dari Kak Hukma nih, Kak Brenda. Dari Kak Hukma, dia minta tips dong, Kak, menghadapi teman tim yang suka nunda-nunda mengerjakan job desk-nya. Padahal dia tuh sebenarnya kompeten, cuman malas. Oke, nah mungkin kalau dari pertanyaan Kak Hukma tadi, itu orangnya dia punya kemampuan ya, dia punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu, melakukan job desk itu, tapi dia malas ya. Nah, kalau dari tips dari saya itu, nah ketika orangnya itu malas, dia punya kemampuan, tetapi dia tidak punya kemauan untuk melakukan itu. Nah, mungkin kalau dari saya, hal yang harus dilakukan itu hanya memotivasi dia, karena kalau dari dia saja tidak mau, bagaimana dia akan melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau dari saya itu, kita harus memotivasi orangnya terlebih dahulu, sama
mungkin kita bisa, kalau di dalam tim itu kita bisa ajak meet secara personal. Mungkin kita bisa tanya apa sih kendala-kendalanya, apa sih masalahnya ketika dia tidak apa ya dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, dia tidak mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Jadi mungkin kita bisa di situ kita bisa mendengar, dan kita boleh juga kita kasih motivasi dan dorongan kepada dia untuk dia harus mengerjakan progresnya gitu. Nah, mungkin juga bisa kita tingkatkan kepercayaan diri antar tim agar bisa terjadi komunikasi yang lebih terbuka lagi. Jadi tidak ada lagi yang canggung-canggung di grup. Jadi ketika ada masalah, ketika ada kendala di grup itu, ketika ada masalah atau kendala di dalam sebuah tim, nah pasti akan bisa terselesaikan. Dari Kak Mah, apakah sudah jelas? Dari Kak Hukma mungkin bisa open mic terlebih dahulu Kak, atau udah cukup nih kalau next ke pertanyaan selanjutnya. Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Hukma, terima kasih kembali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Brenda ya. Pertanyaan dari Kak A. Jadi Kak A ini nanya, Kak, untuk suka hilang-hilangan itu gimana sih? Dari Kak Brenda bisa bantu kasih tips and trick mungkin. Cara mengatasi anggota yang suka hilang-hilangan, Kak Brenda. Oke, jadi cara mengatasi orang yang suka ngilang-ngilang ya. Sebenarnya tadi ini jawabannya agak sama dengan yang tadi dari apa yang ditanyakan ke Hukma. Untuk cara ngatasinya itu sebenarnya kita harus buat meet secara personal. Nah, kita di situ kita tanya kenapa sih dia nggak ngerjain apa yang seharusnya dia lakukan, yang harus dia kerjakan. Kenapa dia ngilang-ngilang? Apa sih yang menjadi kendala? Nah, mungkin di situ juga kita bisa buat anggota tim kita lebih terbuka, seperti yang sudah saya bilang tadi, lebih terbuka agar setiap kendala-kendala yang terjadi di setiap tim itu, ya seperti yang tadi pertanyaannya, anggota timnya itu hilang-hilang, jadi kita bisa tahu sebenarnya apa. Nah, kalau kita tidak komunikasikan dengan mereka, nah kita juga tidak akan tahu kan sebenarnya apa sih kendalanya. Jadi mungkin kita bisa, kalau bisa kita ketemu langsung, kita ajak bicara, kita tanya kendala yang mungkin dia rasakan, mungkin dia perlu bantuan kita, tapi karena dia malu atau sungkan untuk minta bantuan, jadi dia ngilang-ngilang itu. Okay. Oh, sulit Kak untuk dikomunikasikan, apalagi ketemu langsung banyak alasan mulu. Dan mungkin dari dia sendiri ya Kak yang susah. Tapi kalau dari saya sih harus dikomunikasikan Kak, karena apalagi yang harus kita lakukan ketika tidak dikomunikasikan. Nah, kalau dari Kak siapa ya? Oke, Kak. Terima kasih. Yang mungkin itu ya, Kak. Harus dikomunikasikan walaupun agak sulit. Tapi mungkin itu sih yang bisa dilakukan, karena ya kita akan tahu itu ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke, nah ayo pertanyaan selanjutnya. Iya, lanjut dari pertanyaan Kak
Brenda nih Kak Brenda. Dari Kak Brenda pertanyaannya, nggak agar tim mempunyai chemistry dan mindset yang selaras untuk mencapai, karena secara nyata masih banyak anggota yang egois gitu Kak Brenda. Oke, terima kasih ya Kak Renda untuk pertanyaannya. Mungkin kalau yang bisa saya jawab di sini yang agar Oke, nah tadi Kak Ayu mungkin boleh bantu kasih di slide yang tahap pengembangan teamwork. Yang ini Bren? Iya. Oke. Oke Kak, jadi nah jadi untuk hubungan dari setiap anggota tim itu kan memiliki di sini selaras untuk mencapai tujuan yang sama ya, tapi masih banyak anggota yang egois. Nah teman-teman tadi kan sudah saya jelaskan ya, di tahap storming ini, nah ketika dia tidak melewati tahap ini, tahap pengembangan di tahap badai ini, nah kan di sini itu tahapannya itu di situ mereka akan mereka belum saling menerima satu sama lain, mereka belum bisa menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di sini itu anggotanya itu masih bisa dikatakan di sini egois. Mereka belum bisa menerima pendapat dari orang lain ya. Mereka belum di situ akan terjadi kesalahpahaman. Nah, jadi di tahap storming ini itu yang saya bilang tadi, di sini itu rentan sekali terjadi yang namanya itu kesalahpahaman atau bahkan egois pun pasti akan ada yang kita ngerasain di setiap tim itu. Nah, jadi ketika kita masih di tahap storming ini, berarti kita harus kembangkan lagi tim kita itu di tahap selanjutnya, di tahap di mana kita sudah bisa menerima setiap pendapat. Nah kan kalau dari Kak Renda tadi bilang ada anggota yang mau capai tujuannya sama, tapi ya Kak Sandi. Iya Kak Sandi. Iya bisa menambahkan jawaban, tapi saya selesaikan ini dulu ya Kak. Nah mungkin karena dia masih memiliki dia masih memiliki tingkat ego ya di bagian storming ini, mungkin dia harus ada di tahapan selanjutnya. Dia harus di norming ini kan tahap penerimaan. Jadi di sini dia akan lebih menerima satu sama lain, tidak akan egois lagi. Jadi kalau dari saya tipsnya itu kita harus ada di tahap selanjutnya, tahap di mana ada di tahap norming ini. Nah, ketika kita sudah ada di tahap norming ini, kita akan bisa menyelesaikan tahap selanjutnya, itu performing. Nah, di situ kita sudah bisa lebih memfokuskan keberhasilan dan pencapaian kita. Nah, Kak dari saya. Nah, Kak Renda gimana, Kak? Jadi mungkin orang yang egois itu dia masih ada di tahap storming ini. Jadi dia harus lebih mengembangkan timnya itu.
orang itu harus paham dulu Storming di sini agar dia bisa lebih paham untuk menerima tahap selanjutnya, yaitu norming ya. Norming di sini kan sudah ya. Kalau di norming di sini dia sudah bisa menerima semuanya, sudah bisa menerima perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Karenka, Kak, makasih. Nah, ini Kak Sandi, maaf Kak, masih bisa bertanya atau mendapatkan jawaban? Ya, Kak Sandi mau mendapatkan jawaban yang mana ya Kak? Yang Kak Renda Kak? Iya, siap Kak Renda. Nanti materinya akan di-share ya. Kak Sandi mau menambahkan? Izin masuk boleh. Iya, silakan Kak Sandi, silakan. Iya, mohon maaf sebelumnya, apa boleh saya mungkin off cam terlebih dahulu? Soalnya masih ada kendala on cam. Oke, siap Kak Sandi. Bisa. Izin mungkin buka materi, terus teman-teman moderator serta yang hadir pada malam hari ini, mungkin saya ingin mungkin menambahkan sedikit terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Kak Renda dan beberapa teman-teman lainnya yang sempat masuk di kolom komentar. Mungkin berbicara tentang teamwork building itu kan berbicara tentang gimana nih untuk kerjasama tim yang baik. Karena di suatu organisasi itu perlu adanya kerjasama tim. Apalagi kita sebagai contoh ketua ataupun koordinator. Nah, sharing ini saya alami di beberapa organisasi yang pernah saya geluti atau yang saya sempat ikuti bersama-sama dari organisasi intra maupun ekstra. Nah, ini terkait dengan ada untuk tips menghadapi teman-teman yang suka menunda pekerjaan, kayak lebih ke prokrastinasi ya, istilah di psikologi itu prokrastinasi, di mana untuk menunda pekerjaan ataupun agenda yang akan kita laksanakan. Begitupun dengan untuk mempunyai chemistry atau mindset selaras untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi karena perlu kita bersama bahwa di satu organisasi itu penting untuk kita menyatukan seluruh aspirasi. Jadi saya mungkin agak kasih saran sedikit terkait dengan pertanyaan tadi. Itu pertama, ketika kita menjadi seorang pemimpin ataupun ketua ataupun koordinator, pertama kita harus bisa mengayomi teman-teman kita ataupun staf kita yang ada di satu organisasi tersebut. Buat seperti ada saling keterbukaan antara siapa ketua dan siapa anggota. Jangan pernah ada dinding besar yang membatasi antara saya seorang ketua ataupun kepada anggota yang lain. Jadi intinya ketua merangkap anggota, begitupun anggota merangkap ketua. Intinya di sini, di mana semoga kita bersama-sama dalam suatu organisasi di sini. Ini yang sempat sampai saat ini saya laksanakan di satu organisasi yang saat ini pun yang saya geluti, walaupun di satu organisasi ini kita dipisahkan oleh berbagai pulau, dan saya sendiri selaku koordinator, tapi di mana saya membuat teman-teman saya yang ada di satu badan tersebut, di suatu staf tersebut, tidak bosan ataupun tidak ada menunda pekerjaan ataupun egois dari suatu kegiatan tersebut. Jadi intinya semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Gimana kita menanggapi dan gimana pun kita harus bisa mengayomi teman-teman kita yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Mungkin bisa membantu beberapa pertanyaan dari teman-teman serta untuk mengatasinya. Jadi dikembalikan kepada kita sendiri. Dimanapun kita akan dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai terlebih dahulu orang lain juga. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Sandi sudah bantu untuk jawab pertanyaannya. Terima kasih. Kak Ayu mungkin ada pertanyaan satu lagi ya, Kak? Iya, Brenda. Sebelumnya makasih banyak untuk Kak Sandi bantuan atas cara atau tips mengenai dari kakak-kakak yang ada di chat Zoom tadi. Yang terakhir ini
Silia, Kak Brenda. Jadi dari pertanyaannya seperti ini. Kak, izin bertanya. Tadi yang saya dengar dalam tim itu harus punya visi dan misi, tapi kalau dalam satu tim visi misinya itu tidak ada kesepakatan visi misi itu gimana ya cara atasinya, Kak Brenda? Halo, Kak. Iya, Kak Yu. Kak Yu mungkin boleh diulangi kembali pertanyaannya. Iya, Kak. Wait. Izin bertanya. Yang saya dengar dari dalam tim itu harus punya visi dan misi, tapi satu tim visi misinya itu nggak sama, kemudian nggak ada kesepakatan ya, Kak, cara atasinnya gitu. Oke. Kak boleh minta tolong lagi kembali di tahap pengembangan teamwork itu tadi, yang tadi Kak. Boleh, Kak. Ya, udah. Oke. Ya. Nah, kan tadi pertanyaannya ketika sudah ada visi misi tapi ada anggota tim yang belum bisa menerima visi dan misi itu ya. Jadi di sini di dalam tim itu tidak ada kesepakatan untuk melakukan visi dan misi itu. Nah, kalau dari yang saya jelaskan tadi ya, berarti tim itu sudah terbentuk, tetapi dia masih ada sama seperti yang tadi ya, Karenda, pertanyaan Karenda. Dia sudah ada di tahap, tapi dia sudah terbentuk tim, tapi dia masih ada di tahap storming. Nah, karena masih ada di fase dia belum bisa menerima pendapat atau masih ada perbedaan pendapat visi dan misinya. Nah, jadi mereka itu masih ada di storming. Nah, sebenarnya yang mereka perjuangkan itu bukan visi misinya. Kalau visi misinya itu sudah atas nama tim. Nah, tapi mereka perjuangkan itu adalah egonya masing-masing dengan tujuan pribadi. Nah, artinya egonya itu lebih besar karena mereka kan belum bisa menerima ya di tim itu mereka sudah terbentuk tapi mereka nggak ada kerjasama untuk melakukan visi dan misi itu. Nah, jadi memang mereka masih ada di tahap storming itu ya. Cara atasinya gimana ya? Nah, kalau dari saya itu norming dulu, saling terima perbedaan dulu, saling menyatukan pendapat dulu, dan belajar untuk mengambil keputusan yang bersama. Jadi dia harus norming dulu, dia harus bisa menerima pendapat teman-teman di tim itu agar dia bisa perform. Kenapa perform? Kalau dia perform ini dia sudah bisa nentuin visi dan misinya. Jadi cara atasinya itu dia harus norming dulu. Norming untuk menerima perbedaan dari setiap tim. Mungkin dari saya itu saja. Dari Kak Prey. Apakah sudah bisa dipahami, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak.
Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ya, teman-teman dari Zoom, mungkin kiranya udah cukup Brenda ya, karena mungkin kita keterbatasan waktu juga. Gimana Kak Brenda? Iya, iya. Oke, saya ambil alih terlebih dahulu. Mungkin terima kasih untuk kakak-kakak join di pertemuan kita pada hari ini, yaitu di series. Mungkin untuk kakak-kakak yang kiranya nanti ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi teamwork atau yang lainnya, mungkin bisa langsung japri ke Kak Brenda ya Kak ya. Mungkin email, lewat Facebook, atau mungkin lewat Instagram. Follow Instagram mungkin kayak dari Kak Brenda. Iya, dari Kak Brenda sendiri mungkin dua patah kata yang disampaikan Kak sebelum kita tutup hari ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin closing statement ya. Jadi dalam teamwork building ini kerjasama itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk mencapai goals itu kita harus saling percaya satu sama dengan yang lain. Dan di sini kita tidak boleh saling meremehkan atau menjatuhkan bahkan menjatuhkan anggota tim. Nah, di situ kita buat tim berarti kita di situ harus saling mendorong. Kita harus jadi nakama. Capai tujuan bersama itu, capai goals itu dengan bersama-sama. Jadi tidak ada ya yang menjatuhkan satu sama dengan yang lain. Nah, mungkin dari saya itu saja Kak Ayu. Terima kasih. Oke Kak Brenda, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman magang dari PTMKA. Kemudian saya kembali kepada sponsor acara pada malam hari ini, yaitu Teraskill, Liburia, Balikpapan Cerdas, Rapilah, Finvice, Kerja Tim, dan Ngapsai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Brenda. Thank you Kak Brenda. Thank you. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Kordi. Terima kasih Kak Sandi. Sudah join, sudah bantu jawab. Terima kasih Kak Sandi. Mas Sandi mau foto dulu dong. Mantap nih Bu Kordi, mantap. Keren. Semangat. Aman, semua kan ada di upgrading kan? Oke Kak, makasih ya Kak sudah join. Sudah terlatih.